Nasir, tangannya diangkat, Dek. Kot Satrio, tambah aja Kot Satrio. 7. Batin. Kuatnya bang. Iya, 1 menit. 1 menit. Loh, tadi 3 menit kata Iya, 1 menit lagi kan. Udah jalan. Gantian. Masih ada kan menunggu kan? Sabar. Ini kamu dari sini sampai sana. Yang sudah ke sana. Yang sudah ke sana, ya. Boleh deh. Yang sudah nanti gantian. Besok kan. Bukan yang ini, yang itu nah. 30 detik lagi. Di situ nah ada ini. Pas aja. Aduh. Ayah enggak bisa. Baca enggak pernah. Ayo nah, babi binatang. Gantian. Catur. Aduh bang, udah mau naik bang aku dari sini. Gak tahu kenapa ya. Aduh. Wah, misterius. Bobonya Hanif suruh berenang loh. Ini belum berenang Warni. Ya naik sudah Dewa. Salto coba dari sini. Naik ya. Ya. Boleh. Catur naik. Boleh salto, Pak. Ayo sama-sama kita. Catur jaya. Salto di dalam bang. Pas mau berenang Berenang Sabas. Makan dulu belum? Sholat dulu. Satu. Oh, tunggu Jaya. Balapan ya. Bang, kalau aku kalah jangan di pos ya. Ya. Menang pos saja. Ini dia lomba renang dari tim RPB. Siap 1. Batasnya sampai baju kuning ini ya. Ini baju kuning itu. 2, 3. Weh, di masa kalau berenang sama Dimas. Biasa di sungai. Materi ya, yang mungkin sebagian nggak tahu nih sama abang nggak pernah juga, tapi mudah aja lupa. Ya, kita mulai dari pushing point, kita harus tahu pushing point ya. Kalau passing itu apa harus tahu, ya. Harus tahu pushing point passing apa. Ini 1 titik Formasi. passing. Oh. Sekarang abangannya nih. Passing. Ya. Siapa yang bisa, yang mau maju kasih kunci punya passing. Ayo jangan malu-malu yang tahu. Dewa maju deh. Ayo fokus. Kecorang ganteng. Metik ini deh, jangan kamu aja deh. Yang baru itu nanti ya. Metik ini. Kalau metik kan tidak di. Oke, konsentrasi pertama dulu buat Dewa yuk. Ayo, masih ada sampai mau maju. Coba dirama. Oke, coba dirama maju deh. Kalau ini memang kita ada. Putus ya. Siapa ya? Saya bang.
Tuh, kalau passing berarti harus lihat. Betul nggak passingnya teman? Tepuk tangan buat tadi lamanya. Nanti abang jabarin. Ayo, tulis deh di kertas. Yang ketiga, ada yang mau maju? Saya bang. Ya, biar maju deh. Oh, kalau ini memang bentar kok. Awas, coba teman. Tadi kan dia sekarang. Bang. Menggunakan kaki. Ya, yang mau ngambil maju di depan. Terus satu ya satu. Tuh, passing menggunakan kaki dalam. Betul, tepuk tangan dulu buat Denyo. Nanti abang jelasin satu. Mana tepuk tangannya ini? Oh iya. Ada lagi yang mau nambahkan? Nah, ini bagus nih, Dimas nih. Hari ini emang kok anak Nah ini jawabannya ini bertulis langsung. apa tuh buat? Waktu itu buat. Oke, akurasi passing itu berarti arah passing ya. Betul nih buat Dimas nih. Tepuk tangan dulu buat Dimas ya. Yang sana kelihatan akurasi passing. Ada dua lagi. Ayo apa? Apa yang terjadi di sepak bola ketika passing? Oh saya passing harus ada teman. Oh saya passing harus konsentrasi. Fokus ya kan? Konsentrasi kan fokus tuh. Nah, oh passing harus pakai kaki dalam dan mungkin passing. tuh, Mas malu-malu mas gitu kan. Komunikasi ya. Sekarang komunikasi ini ada berapa macam? Ada dua ya, pakai suara sama pakai kode-kode. Ya misalnya di sana kayak golnya si Mbak Oji, apa golnya Bapak Joko Semoji itu, ya kan? Itu bagus loh. Itu sudah kode komunikasi tinggal logis, tinggal sungkin aja lewatin lawan, habis itu dia syuting, ya kan? Suara. Bukan suara. Ya suara. itu bisa panggil nama, bisa suara yang Ya. Oke, satu lagi nih deh, apa? ada ya bang. Bang bawahnya apa bang? Kode. Apa? Bawahnya itu ada lagi. Ya apa? Ayo, ada deh. Tinggal dua lagi, ayo apa? Ayo ada deh, berpikir. Kalian kok main bola terjadi semua kali ini. Ya. Kalian pasti ketemunya konsentrasi enggak? Pasti terjadi kan? Saat passing kan? Ayo rasakan Ini kekesan yang passing namanya apa? poin itu. Baru kalau kalian tanpa sadari, kalian kalau ngomong pasti lihat. Kan kalau kalian lihat musuh berarti tidak ngomong ke teman kan? Pasti terbut. Baru kalau passing menggunakan kaki dalam. Ya, ini nanti namanya posisi ya. Banyak buktinya lapar. Yang mau ambil kue boleh diambil dulu, ayo. Yang satu dari sana. Dari kanan, jalan. Boleh yang mana aja boleh. Ayo, sebelah ambil dua, boleh. Itu lagi sulit. Taruh di tisu singa kalau kalian mau sambil duduk sambil di tempat tidur. Ini tisunya. Nah, kalau Dewa mau pegang Dewa. Ini pakai tisu deh. Ya. Ya, itu dia. Bang, kamu dah ambil kan? Itu Apa sih lo? Kalau kita ya kita ya. Kamu aku Loh, apa itu? Yang mana maksudnya Yesusnya? menurut kita ya. Apa sih bawa? Ada satu adinda yang jujur ya. Kamu turun lah. Kamu bang. Ada bapak makan juga. astaga. Dari aku nggak ada ya? Loh, ambil momen yang tepat ya. Maaf dah maksud abang kayak gini. Ambil momen yang tepat. Ketika bolanya tinggi nih, ya perhatikan ya bolanya tinggi nih. Kalian loncat duluan, itu momennya tepat enggak? Enggak. Adalah
begitu kan curuan gitu, aja belum bolanya belum nyampe. Pas sudah kita turun bolanya tantem. Pernah nggak kalau gitu ini? Pernah kan? Begitu ngambil momennya nggak tepat, ngambil gini terus, soalnya kalian berdua loncat, kalian segini gini kepala kalian kan? Kayak aneh-aneh juga ya, kalau kayak gitu. Nah, contoh deh striker Indonesia dia itu yang jago heading, dia kecil, dia nggak terlalu tinggi tapi itu kalau sebulan pasti sering masuk itu Christian Gonzalez. Christian Gonzalez itu nggak terlalu tinggi tapi golnya kepala paling banyak karena dia momennya Bos salah Bos, Pak. Buat Nah, apalagi buat terus pakai jidat deh, jangan pakai ini, bulu, pakai ini. pakai jidat atau kening. Siapa yang nih kayak Yayan ya? Yayan dulu nih waktu itu nih Hedi pakai bulu waktu umur 8 tahun ya. Jadi dia lihat benar-benar kayak gitu kayak gini. Terus ya kan dia udah begini. Kayak mana? Kayak Zidane gitu. Kayak Dan Zidane. kalau Dimas waktu pertama kali di RTB ada bola, dia ini pakai kepala belakang. Lebih parah. Lebih parah. Bercanda ya, bercanda. Putar arah dia. Apalagi Hedi lah, tuh kalau begini ada bola. Jadi selanjutnya kepala dialing sesuai sasaran deh, itu penting. Kepala dialing sesuai sasaran. Jadi kalau bola gawangnya di mana, arahnya di mana dialing. Apa tadi? Pakai jidat. Pakai jidat. Oh kan? Ya. Bentar. Harus ada namanya nanti. Makanya di bawah itu. Oke, abang mau nanya Bapak. Kucing poin bertahan. Sebutkan satu selain konsentrasi. Ayo, satu betul semua. Apa teman? Sebutkan kucing poin bertahan selain konsentrasi. enaknya kan minum susu. Awas. Ya, oke. Sekarang abang mau nanya Nasir. Nasi. Kucing poin passing selain konsentrasi. Ya. Oke, tepuk tangan buat Nasir. Bisanya orang ikutan. Sekarang nih, abang mau nanya Dika. Bosku. Aman gak bos? Aman saya. Kucing poin shooting selain konsentrasi. Ada kabar? Ada. Ada. Tangan dulu buat Dika. Kucing poin kontrol selain konsentrasi. Ya. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan buat. Ya. Masih semangat deh. Ini penting banget ya. Semua yang disampaikan sama Bang Randy itu nanti mungkin saat ini belum berguna bagi kalian. Tapi nanti kalau kalian dewasa, itu kalian baru merasakan. Ternyata yang kemarin di hotel Jatra itu ya, dulunya itu pengen dapat kayak ini waktu kecil. Nah, tapi nggak dapat karena nggak beruntung dulu itu. Ya. Pelatihnya nggak paham betul dewa ini. Nah, dulu ya, udah. Latihan zaman dulu nih, ya. Kalian paham ya? Ya. Kenapa Coach Randy, Coach Satrio tuh semangat bermain bola ada tapi nggak jadi pemain bola? Karena pelatihnya itu hanya nyuruh fisik terus, lari terus. Kamu kalau kamu bisa melewati 5 orang, 10 orang itu kamu pemain hebat. Nah itu salah ya. Karena pemain bola ini apa? Permainan tim, ya kan? Bisa hebat sendiri ya main bola dengan hebat sendiri? Nggak bisa. Kita butuh si A, si B, si C, sampai si Z. Setiap apa yang disampaikan sama Coach Randy itu kalian dengerin baik-baik. Nah pasti bermanfaat.
ini harapannya Coach Randy dan tim pelatih yang lain. Kalian ini benar-benar jadi pemain satu deh. Kalian punya skill, kalian punya kemampuan itu bagus. Yang kedua, kalian punya perilaku yang bagus atau attitude. Kalian pakai jersey ini, pakai jersey RPB, kemudian di jalan raya kalian mau ngucapin kotor, ngucapin kebun binatang, semua hewan-hewan kamu sebutin lah. Pasti anak RPB diajarin ngomong kayak gini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kita sampai 15. Nggak pengen maksa kalian untuk juara. Juara itu bonus, ya. Tapi kalau itu juara itu memang karena kalian kerja keras, mainnya bagus, itu abang apresiasi betul-betul jempol buat kalian. Ya, jadi abang tuh maunya kayak gini. Di tim itu biasa di SSB lain tuh cuma 1-2 orang aja yang bagus, ya kelihatannya bagus, karena dia namanya kerja sama tim. Kalau di RPB harus main kerja sama tim. Abang nggak peduli siapa yang cetak, abang nggak peduli siapa yang bikin kesalahan. Yang abang mau lihat ketika kalian kalah tetap sama-sama, tidak sering menyalahkan. Ketika kalian menang, misalnya OJ nyetak itu kerja keras semuanya, ya mau itu Jika yang nyetak itu kerja keras sama semuanya, ya. Jadi abang deh apresiasi kalau ini satu tim kerjanya samanya, ya. Misalnya Uji ini sudah dijaga, dijaga, tiba-tiba muncullah dia dari belakang, ya Honda catur dari kiper ini ada Honda dia cetak gol, kita kan nggak tahu deh, yang gitu kayak gitu ya. Jadi abang harap kedepannya abang marah sama kalian kalau kalian tidak dapat ini di pertemuan selanjutnya sama Pak As, sama Pak Satrio, ya. Kalau ketemu sama abang paling ketemunya kalau hari liburan di tanggal merah, kalau Sabtu abang terus terang kerja, ya. Itu aja sih. Lama aku pasti semuanya. Bang, silakan bang, lanjut bang. Oke, mohon perhatiannya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam ini kita kegiatannya apa namanya? Jadi abang sini memahamkan saja. Maksud dan guna diadakan classroom itu untuk sepak bola itu apa? Jadi saya pahamkan dulu ya. Maksud dan tujuannya classroom itu anjuran, itu ide, bahkan itu salah satu metode atau program dari pelatih. Dan itu dipergunakan oleh kelas-kelas dunia. Jadi kalian ini sudah termasuk pemain-pemain yang akan menuju di situ sebenarnya. Karena classroom itu guna dan manfaatnya sangat bermanfaat dan sangat berguna. Ya, karena apa-apa yang dipakai oleh classroom itu sudah metode, ya saya harus katakan itu metodenya orang-orang dulu atau program-programnya orang dulu. Ya, kalau kami dulu nggak pernah dapat classroom itu kalau tidak mencari atau mendekati pelatih. Tapi kalian ini sudah bersyukur, berarti menandakan bahwa RPB ini mempunyai program yang sangat baik. Jadi classroom itu dipahami dulu, bukan kumpul-kumpul, mohon maaf ya, bukan senang-senang, bukan mainan. Jadi classroom itu mencari ilmu, mendapatkan ilmu langsung, arahannya jelas. Karena kalau kalian diarahkan di dalam lapangan di saat bermain, terkadang dalam kondisi capek atau dalam keadaan mengeluarkan tenaga, maka daya serap atau daya ingat atau daya pengambilan ilmunya itu agak berkurang. Tapi kalau di classroom itu kalian akan lebih bermanfaat dan lebih menyerap. Itu maksud dan tujuannya classroom itu. Nah, dengan duduk santai begini, mohon maaf, tanpa ada mengeluarkan tenaga yang ekstra atau berlebihan, maka daya serap ingatan atau menyerap ilmunya itu atau penyampaian itu dari coach atau dari pembina atau pembicara, maka itu lebih cepat, ya. Apalagi dia usia 12-13 itu, maka daya tangkapnya sebenarnya itu lebih cepat meresap atau lebih cepat tertanam di otaknya. Berbeda dengan yang sudah tua. Nah, jadi classroom itu manfaatnya. Jadi kalian ini, saya katakan semua malam ini yang hadir bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus, terutama kepada pelatih yang mengadakan atau mengidekan ya dengan adanya classroom ini, atau orang tua yang pemerhati, yang membiayai bahkan. Jadi tidak murah classroom itu. Bahkan kalau dulu zamannya Bang Kaliabo, ya kalau ada yang classroom sama Bang Kaliabo tuh mahal dia bayar. Ya, jadi kalian ini enak. Mohon maaf ya, saya dengar di sini tidak ada yang bayar, termasuk saya tidak dimintain uang sama Oji. Berarti nggak ada bayar kan? Ilmu dapat, ya kan, fasilitas dapat. Yang paling utama di classroom itu adalah ilmunya. Kalian di sini dipahamkan
Ya, metode apalagi di sini ada. Cuma apa yang di sini hanya menjelaskan manfaat dan gunanya classroom itu apa. Jadi supaya kalian tahu, ya. Jadi mungkin pertemuan ini satu kali malam ini. Besok sebelum kita pulang atau bubar mungkin ada lagi classroomnya. Jadi itu didengarin. Tapi bahkan kalau bisa masing-masing nanti anak terus terang kalau ini saya panggil di rumah nanti. Apa yang kamu dapat di classroom ini? Nah, baik bentuk fisik, catatan atau daya ingat. Gitu. Jadi jangan di classroom ini kita bukan kumpul-kumpul, oke silaturahmi, tetapi guna dan manfaatnya classroom itu yang harus kalian pahami. Ya, karena classroom itu sudah merangkap atau sudah metodenya orang-orang yang berkualitas, bahkan sudah profesional. Bahkan hampir semua klub di dunia, ya, bahkan hampir setiap kali dia bermain bukan seperti begini. Kalau kita ini masih menuju bagus, ya, saya tidak pernah dapat SSB lain melakukan hal ini. Jadi ini poin penting. Tetapi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan ini tidak ada gunanya. Gitu loh. Jadi ide apapun pelatih dan pengurus kalau sudah maksimal, tapi kalian juga tidak menyerap dengan baik maksud dan tujuannya, maka akan sulit. Tapi kalau ada pemain-pemain yang punya inisiatif, seharusnya ya wajib. Bang Hendy ada waktunya kan, di mana posisi di rumah? Bisa datang berkunjung. Ya kan, kalau mau nanya bang ini posisi saya kan di sini, idealnya saya bagaimana? Itu namanya classroom. Tapi classroom pribadi itu tidak apa, dan itu tidak banyak aturan. Jangan ada mendekati pelatih supaya itu nggak ada. Itu orang mau cari ilmu, itu benar. Tapi guna dan tujuannya diniatkan dulu untuk menggali ilmu. Ya ini kita awali. Nanti kalau ada di ada waktunya, silakan. Sama pelatih siapa saja. Yang penting bersentuhan langsung dengan RPB. Kalau di luar dari RPB tidak perlu dulu langsung. Apalagi bertanya. Ya karena kamu di dalam lapangan yang menangani adalah orang-orang RPD. Itu dulu. Tapi kalau dia memberikan masukan pribadi, ya silakan. Kalau menurut kalian baik, ambil. Tidak jangan. Ya jadi sekali lagi yang aku manfaat dan gunanya classroom itu sangat bermanfaat. Kenapa saya sempat berkata walaupun saya baru datang dari Biru, ya ini ingin menjelaskan bahwa kalian itu di classroom ini ya sangat bermanfaat. Nanti mudah-mudahan nanti ada kelas lagi pagi ya atau sebelum pulang ya kalau ada kalau dimanfaatkan dan kalau bisa ada banyak interview sendiri. Ya kalau diberi kesempatan bertanya, waktunya bertanya di sini. Karena kalau kalian sudah di dalam lapangan, kalian tidak bertanya lagi, tapi untuk bermain, gitu. Jadi di sini kalau ada diberi kesempatan, tanya-tanya. Ya, mengenai diri kalian dulu. Dan biasakan tanya kekurangan kalian. Tidak usah bertanya soal kelebihan. Karena yang mau dibenahi itu kekurangan. Ya, jangan malu dengan kekurangannya. Ya, tanyakan. Dengan begitu ada solusi. Dan kalau kita belajar terbuka, belajar fire, belajar mengingat kekurangan atau mengaku kekurangan, itu jauh lebih baik. Ya, jadi sekali lagi, classroom ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang mau memanfaatkannya. Jadi ini salah satu program yang saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh coach. Ya, dengan adapun kemarin masalah-masalah, anak-anakku pemain-pemain itu tidak perlu tahu dan tidak perlu dengar. Bahkan mengambil keputusan sendiri. Ya, kalau ada masalah-masalah di luar daripada hak kalian, ya tidak perlu tahu dan tidak perlu dengar. Ya, jadi kalau ada masalah, nggak tahu aja. Kalian di sini tugasnya untuk bermain, berlatih, selesai. Itu, ya, yang lainnya tidak perlu tahu. Ya, jadi yang kalian perlu tahu adalah kalian ada classroom, manfaatkan, dengarin, ambil ilmunya. Karena saya yakin percaya classroom ini sangat bermanfaat bagi yang ingin sepak bola. Yang saya terakhir saya tambahkan, terutama ya kalau mau jadi atlet lakukan aja. Pertama disiplin. Yang kedua giat latihan, yang ketiga dengar dengan pembina atau pelatih. Ya, karena kalau kalian mendengar, insya Allah akan yang belajar beretika dengan baik berbahasa maupun etika dalam berbicara. Oke, saya terima kasih. Ya sekali lagi, ya anak-anakku terus tingkatkan kualitas kalian. Ya, karena percuma kalau kalian dibina atau diberikan suatu ilmu kalau kalian sendiri tidak ada motivasi untuk berkembang. Karena dari kalianlah pelatih bisa menjawab atau memberikan sesuatu hal yang terbaik buat kalian. Juara itu bonus.
Ya sekali lagi saya ingatkan, kalian mengikuti satu turnamen atau satu kegiatan juara itu bonus. Saya lebih suka kalian tidak juara tapi kalian dapat ilmu semua. Itu jauh lebih baik daripada kalian juara tapi ada beberapa saja yang tidak dapat ilmu. Itu bahkan tidak ada ilmu. Ya, jadi juara itu hanya bonus. Kalian dituntut untuk berprestasi bukan untuk prestasi untuk pada diri sendiri, tapi untuk pada tim. Tetapi lakukanlah itu untuk diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Karyabo. Silakan dulu deh, sudah memotivasi adik-adik. Yang mudahan kalian paham maksud Abang Karyabo yang terbaik buat kita semua. Apa yang disampaikan sama Abang Karyabo dan kalian resapin betul-betul karena beliau juga lebih pengalaman dari Abang. Jadi ini semua tujuannya buat kalian semua deh, ya. Ini alhamdulillah nih banyak yang support kita ini, ya. Banyak yang senang dengan kalian nih, ya. Banyak yang perhatian sama kalian nih. Yang seandainya Abang Karyabo ini tidak perhatian sama kalian, dan mungkin dia memotivasi kalian dan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ke kalian, ya. Jadi Abang harap kalian kedepannya lebih baik. Apa yang didapat hari ini diresapi betul-betul, baca satu persatu. Oh ini kucing poin passing seperti ini, baru saya tahu. Oh ternyata kalau defense seperti ini, saya baru tahu. Oh kalau dribbling harus seperti ini, ya. Ya Abang harap kalian kedepannya dengan adanya kasus ini bisa lebih baik, ya. Mungkin itu aja dari Abang. Besok kita insya Allah materi lagi, classroom lagi. Habis itu berenang dulu, sarapan mungkin berenang. Habis itu kita classroom lagi, ya. Kemungkinan seperti itu deh, ya. Jadi ambil deh seperti yang Abang kalian sampaikan deh, ya. Kita sini memang silaturahmi, tapi apa yang kita dapat hari ini kalau bisa itu betul-betul dapat manfaatnya, ya. Tadi dari Abang tambahan bahasa teriak tadi yang terkait Abang kalian bro. Sebelum ditutup, Ya mungkin dari Satrio ya, hanya yang tadi itu semangat aja deh. Kak, pokoknya kalau Satrio lihat ya, kalian ini adalah anak-anak yang lebih beruntung daripada anak-anak yang lain, itu aja. Kenapa? Satrio tuh kiri kalau kalian itu seperti ini waktu masih usia 13 dapat seperti ini. Satrio kalau bayangin dulu waktu masih 13 tahun, Satrio tuh nggak dapat kayak gini. Makanya ketika lihat enak ya anak sekarang ya, enak ya anak RBB dulu. Coach Randy umur 13 dapat gini enggak dapat. Satrio enggak, tanya Pak As umur 13 dapat gini enggak dapat. Kita berdoa dulu, ya. Apa yang kita ini boleh nanya di bagian pertama. Ayo berdoa dulu, mulai. Semoga